dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya. Said. Tahfidus salam. Sebelum mulai pembelajaran kita absen dulu ya. Kita mulai dengan dari Abdi, Aisyah, Ali Firmansyah, oke ya. Anas, kalian lebih suka pembelajaran apa? Yang cewek-cewek? Ya, PJOK. Yang suka PJOK siapa? Semuanya? Oke. Silakan siapa? Kakak juga suka. Selain PJOK? Hadis, tafis, bahasa Inggris siapa bahasa Inggris? Ini selalu ya bahasa ya. Ini nanti akan jadi penerjemah ya. Oke. Bahasa Arab. Gak ada kalian dari bahasa Arab ada? Yang suka bahasa Arab? Ya. Yang cewek-cewek, yang cowok-cowok ada? Ada kalian suka bahasa Arab sama? Sama kayak kemarin, Bapak jelaskan kenapa kita menuti bahasa Arab. Bapak agak sedikit motivasi berbeda. Kenapa kita menuti bahasa Arab? Tafis tadi banyak suka tafis. Tafis, oke. Cewek ada. Oke. Tafis dengan bahasa Arab itu orang Muslim. Okay. Nah, di dalam pembelajaran umat Islam beribadah, kita kan kebanyakan menggunakan bahasa Arab, seperti sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Ibadah itu banyak. Okay. Dari kita semua ibadah bisa tidak jadi ibadah. Gampang aja, ibadah itu gampang Pak. Gampang Pak. Karena kita mau mulai sesuatu ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari ibadah berkah. Okay. Jadi gampang tuh apa namanya? Nah, ibadah itu rata-rata semua bahasa Arab. Okay. Karena kita orang Islam. Jadi penting buat kita untuk mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Sama kayak kemarin. Gimana kita bisa mengerti bahasa Arab? Kita harus tahu, kita harus cinta dulu sama bahasa Arab. Nah, gimana punya rasa cinta ini? Nah, ya, Nabi kita siapa? Nabi Muhammad kan? Beliau diutus di Makkah dan umat Islam. Beliau tidak. Nah, beliau kan orang Arab. Semua yang diajarkan beliau Rasulullah adalah bahasa Arab semua, bahasa Arab. Gak ada beliau ngomong bahasa Indonesia. Ada yang ngomong bahasa Indonesia? Ada kan? Ada. Salah satu kita sengaja mencintai bahasa Arab, kita lihat, oh iya, Nabi saya Rasulullah dari orang Arab.
Dia diutus untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia dari kejahilan. Di mana jahil di sini bukan berarti orang itu nggak pintar, tapi orang itu nggak ada akhlak sama sekali. Jadi beliau diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Percuma kita pintar, percuma kita belajar setinggi langit, setinggi bukit, setinggi gunung, sedalam lautan dunia. Gak ada. Sama yang disampaikan Pak kemarin, ada saya, ada sama. Jadi ada mufawwad ada di atas segalanya. Jadi sebelum kita belajar, tentunya kita berada. Contohnya tadi ada kita adalah berdoa terlebih dahulu. Mas kan? Kita doa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberkahi ilmu kita. Nah, Bapak jumpa waktu MBA kelas 6 SD atau kelas 5 SD. Pas ketika di luar hujan-hujan, beliau ada seorang yang jualan bakso. Yang keliling kan bakso keliling motor. Beliau menyampaikan kepada Bapak cerita ya. Bapak dulu orang pintar dulu. Bapak dulu orang pintar. Juara umum. Tahu kan juara umum gimana? Juara antar kelas. Masih juara satu di kelas, juara satu juga di semua kelas. Beliau juara umum di masalah di SMP atau SMK gitu. Tapi beliau kehidupannya seperti itu, jualan bakso. Gitu kan. Padahal beliau orang pintar gitu. Sampai dia mengajarkan ini sedikit ini. Jadi orang pintar. Nah, berkaitan dengan Arab ini, ilmu itu tidak menjamin masa depan kita, oke? Tidak menjamin masa depan kita. Jadi kita tanamkan Arab ini terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mempelajari pelajaran apapun, jadi Arab ini yang kita tanamkan terlebih dahulu supaya berkah. Nah, Bapak bertanya, kalian lebih suka orang yang pintar ada adabnya ketimbang orang pintar nggak ada adabnya ketimbang orang yang biasa-biasa aja, tapi adabnya tinggi. Yang biasa-biasa ya, setuju kan? Sepakat? Ada yang membela sepintar tadi? Kenapa? Gak ada arti. Sama aja gak ada arti. Soalnya dia buat pesawat dengan bahan bakar air yang tidak mungkin bisa ada. Bahan bakar air. Tapi dia sombong gitu, sombong. Gak ada adanya sama sekali. Dia cerita, segini. Bagaimana bisa ikut saya? Belum sombong dia kan? Terus dia pakai baju apa gitu kan, sopan lah istilahnya. Sementara ada orang yang biasa-biasa aja ilmunya, biasa-biasa ya. Kita salah sama kalian aja ngomongnya apalah. Nah, intinya bahasa Arab ini adalah salah satu bahasa terkuat dan juga bahasa internasional. Di mana bahasa ini kalau kita mempelajarinya dengan dalam ahli gitu, kita bisa bekerja di luar negeri, kalau di Arab Saudi. Kenapa pengen ke Mekah? Ada yang pengen ke Mekah? Semuanya kan? Semuanya umat Islam kan wajib tidak. Namanya diharuskan. Nah, tentunya masa kalian bahasa Indonesia itu ada yang ngerti. Tentunya kita bahasa Arab ya kan? Bahasa Arab. Juga di bahasa Arab itu sendiri adalah agama kita ibadahnya bahasa Arab semua, kayak sholat, apa lagi, baca Quran. Kalian lebih meresapi membaca Quran itu dengan makna. Kita kemarin dapat contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Tahu artinya apa? Dengan menyebut Allah.
Bismi itu apa? Bismi dengan nama Allah, Allah, Ar-Rahman, apa artinya? Nanti itu kan, tapi dengan apa kan? Dengan sekilas tulisan. Nah, tapi kalau kalian udah belajar bahasa Arab, itu langsung nih, Bismillah, langsung dalam hati tahu artinya. Bismillah dengan nama Allah. Gak usah diucapkan, tapi tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita contohkan aja dengan sholat. Allahu Akbar. Akbar tahu artinya apa? Besar. Paling besar, paling besar. Akbar, paling besar. Ada akbar. Ada namanya akbar? Akbar ya. Paling besar. Kalau kabir besar, dia besar. Akbar paling besar. Itu dia. Nah, kabir besar. Sama aja. Sudah ganti namanya, sudah ganti. Akbar paling besar, kabir besar. Kan udah berbeda. Gimana cara tahu kita membedakan kata itu sendiri? Itu dengan belajar bahasa Arab. Nah, itulah pentingnya bahasa Arab itu. Kita amat Islam. Nah, Nabi kita Rasulullah, ibadah kita mayoritas Islam. Apa? Ibadah kita banyakkan bahasa Arab. Jadi, nah, nanti kita lihat. Dan juga bahasa Arab adalah bahasa internasional. Dan juga nanti kalau kalian baca Quran enak, bisa merasapi, bisa menghayati. Kemarin udah sampai mana pelajarannya? Ada yang ingat? Lengkap kan semua? Kalau kemarin kalau nggak salah, namanya seperti ada. Itu tentang warna, habis itu tentang mobil. Nah, jadi Bapak mau penekanan di situ. Apa ada? Nah, kalian masih ingat domain apa? Serta dong. Kata ganti. Apa aja domain? Ada berapa domain itu? 14. Ada yang mengatakan 12. Kenapa? Karena ada yang dua sama ya, Huma sama Antuma. Huma sama Antuma. Ini di jumlah 1. Tapi biasanya orang bilang ada 14. Ada yang bilang 12 nggak salah juga. Oke, bisa kita masih ingat? Bisa kita coba? Oke, 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Bapak tadi ada kayak terus apa mau dinyanyikan lagu itu di paduan. Oh gini, adanya gini ya, biar lebih selamat. Huma iya huma anta huma antum anti huma antunna ada bisa? Ya, 1, 2, 3. Huma iya huma anta huma antum anti huma antunna ada. Ayo semangat. Pagi-pagi kan. Ya, udah. 1, 2, 3. Huma iya huma anta huma antum anti huma antunna itu jangan dilupakan ya. Nanti ada yang nanya, domain itu ada 14, bisa juga sudah 12. Dan kalau ditanya apa aja, itulah
wa mau ya wa munna anta antum ada. Kalian yang itu udah pada paham wa mau? Udah paham kan? Wa itu gimana? Dia laki-laki. Nah, Ramadan ya, Ramadan sama Sidik. Bapak ngomong sama Sidik, anta kamu laki-laki, dia laki-laki juga. Nah, gua sebab Ramadan ini gua Sidik yang ngomong sama apa? Anta. Oke. Gua ini dia ada orangnya, tapi yang Bapak ngomongin. Ya Bapak bicarakan yang berhadapan sama Bapak itu anta. Sama juga sama perempuan. Jumlah misalkan, Bapak ngomong sama kita. Nah, tapi bicara orang nih. Ada nggak adanya dia disebut dia. Oke. Itu maksud orang. Kalau dua orang, umat. Kalau lebih kita ngomongkan, oh orang kesini gini loh Pak. Cewek, benar. Kalau yang cowok, kalau kalian antum, kalau yang cowok, antum kalau yang cewek. Anak saya, nahnu kami. Jadi nggak ada cewek. Nah, itu domir munfasil. Domir yang tertutup. Tapi di sini kita belajar domir munfasil. Nah, dia sama, kapres juga. Cuman yang membedakan domir munfasil sama munfasil, yang buah itu munfasil terputus, munfasil bersambung. Ini beda munfasil sama munfasil. Letakkannya beda. Kalau munfasil itu di awal, misalkan ana fil hidun. Apa artinya? Saya murid. Ya. Oke. Nah, ana di sini adalah domir, kata ganti. Ana ini bisa diganti nahnu, apalagi wa, iya. Oke. Tapi kalau domir munfasil ini dia ada di samping itu dia. Misalkan buku saya, kitabun buku kan? Ya. Kitabun. Nah, kalau saya mana kan? Nah, ada di sini. Domir munfasilnya jadi yang mati. Yang mati. Anak di sini ganti yang mati. Jadinya kita. Jangan kita benar jangan. Ini nggak bisa karena dia di awal aja, tidak di kalimat awal. Nggak bisa disambung. Oke? Ini untuk yang anak. Alamat ada di halaman apa ya? Coba buka halaman 73. Coba buka halaman 73. Jadi pakai. Gimana? Coba buka. Di situ ada buah. Kalau dia jadi pasir, jadi buku yang sanggup. Misalkan kitab buku dia, bukunya laki-laki. Okay. Berarti kita bukunya yang laki-laki ya. Kalau misalnya bukunya perempuan, kita buha. Nah, kita buha. Apa kemarin saya menyampaikan? Bukan barangnya yang ini. Kalau kita barangnya punya cewek, pakai domir
Manas, cari juga. Alif dan lain-lain. Nah, alif, misalkan alif kan? Kalian. Misalnya, aina kolamuka, dan aina kolamuki bukan. Kalau bapak ngomong sama Linda, atau sama yang Aisyah ya. Ya. Aina kolamuki. Nah, itu kalau ngomong sama perempuan. Ki tergantung itu siapa, apa bendanya benda apa. Yang memiliki siapa gitu. Nah, selanjutnya ada apa itu? Iya, ya. Angka sama juga. Angka di. Nah, kalau kamu bertanya ke perempuan, Aina, kan di mana? Aina-nya di mana? Kamu mau nanya, kamu sekarang jamun. Aina mau jamu, tapi sama Sina, kamu nanya sama Sina. Aina mau jamu, itu kalau sama perempuan, nanya. Tapi kalau sama laki-laki, sama si Dayat, Aina kepala muka, jangan pakai Aina kepala muka, jangan salah. Jadi ini disesuaikan. Domainnya itu disesuaikan, dokumentasi ini disesuaikan dengan orangnya. Kalau dia perempuan, pakai domain perempuan. Kalau dia laki-laki, pakai domainnya. Oke. Nah, antara jadi dia kalah. Kalau maksudnya dalam lagi perempuan ini, contohnya kalau misalnya kami kita guna nah itu kalau dia ada verifikasi hidungnya tambah panjang. Misalnya kalau kita lihat misalnya kamu kita mau buat pena kami bukan walaupun tahnu, bukan walaupun tambahnya di hidungnya. Nah tahnu ini jadi nah, oke, bisa dipahami itu? Bisa dipahami apa gimana? Intinya dhamir mutasil ini dia di akhir kalimat itu dia harus bisa mengingat benda atau apa. Orang itu bisa. Tapi kalau yang dhamir mutasil tadi kayak kurang tahun itu di awal nggak bisa digabung dengan kata, nggak bisa diambil ya. Karena gimana cara gabungin tabung? Nggak bisa kan? Gimana caranya? Cuma tabung. Ini. Cuma nggak bisa dari sebenarnya. Kita bisa, tapi kalau udah mutasi itu bersambung ya. Dengan kata. Ada tipe. Gimana coba contoh? Saya kamus saya Pak. Kamus saya. Tanya, kan saya tuh anak kalau masuk ke domain mutasi gimana? Mu'jam anak ini ganti jadi ya subur udah masuk ke mutasi. Jadi berapa sekarang? Kalau jam jadi ada yang mau ditanyakan di sini? Soalnya nanti ada soal bertanya nih. Kita jangan. Tapi nggak harus benar, nggak harus cuma kalian. Jadi coba ditanyakan sebelum kita yang harus segala macamnya. Tanyakan. Ada yang kurang paham?
dia paham? Gimana coba? Kalau misalnya hukum kami Pak, hukum kamu gimana? Pesatnya. Gimana? Aisyah paham? Misalkan kamus dia laki-laki. Dimulai. It's time to begin the third lesson. Gimana? Saatnya yang ketiga dimulai. Gimana Aisyah? Kamus dia laki-laki. Gimana bahasa Arabnya? Ya, kamus jamun. Oke. Kalau domainnya untuk dia laki-laki. Dia laki-laki loh, bisa dia perempuan. Dia laki-laki. Jamun. Jamu. Oke. Supaya lebih gampang, kita pakai dulu apa namanya? Kan ada domain pasien tadi kan? Domain pasien dia laki-laki gua. Kalau gua ke pasien jadi gimana bentuknya? Nggak pakai gua lagi. Kalau dia perempuan dia. Kalau domain pasien. Kalau domain pasien H besar. Kita bunga orang itu kalau satu orang, kalau dua orang malah bunga. Kalau dia kamu, kamu bertanya, aina kita bukti, kan kata keterangan tadi. Nah, anti sini tadi jadi k atau ki, kamu laki-laki, kamu perempuan. Di mana hukummu? Karena Aisyah nanya ke apa? Aisyah nanya ke apa? Oke? Aina Akifuka, di mana handphone? Atau Aina Hakifi, di mana handphone saya? Ini jangan. Aina Hakifi, di mana handphone saya? Saya mau nanya, di mana handphone? Aina Hakifuka, di mana handphone? Hakifun handphone. Oke, asal handphone. Oke. Jadi anti kalau udah dengar kasihnya kata samanya jadi k atau ki. Anti, anta, k atau ki. Kalau anak tadi ya yang mati. Kalau nahnu nun yang ada ini, yang ada alif yang berbaris. Nah, saya hati guna, handphone kami, kitab kami. Oke? Kalau ada yang bertanya, dulu aina. Nah, kamu sudah belajar bahasa ini kan kamu. Aina kita hukum aina. Di mana hukum kalian semua? Kalian hukum. Antum jadi hukum. Kalau anta keajar. Kalau antum atau antumnya hukum. Antum itu semua. Aina kita hukum. Aina kita hukum. Nah itu ya, itu domain pasti. Ada yang mau tanyakan? Sudah paham kan? Insya Allah. Dan mohon jangan dilupakan, oke? Soalnya ini sangat berguna buat kalian. Nah, di situ kita masukin warna.
Ya. Ya. Buka halaman 72. Kita masuk tentang warna. Habis ini kita IPA 12 72 ke majelis guru. Sekali lagi ketua kelas 72 ke majelis guru. Oke, udah. Ayo dia yang halaman 72 ya. Nah, Bapak mau ngambil yang sederhana aja, yang biasa-biasa aja, yang sering kita gunakan. Nah, alwan, ayo alwan. Apa artinya? Warna. Jamak ya, alwan. Kalau bentuk mufradnya bentuk sendirinya, laun, warna. Kalau kamu warna, alwan. Oke? Alwan, warna. Di sini ada abyadun. Oke, ada abyadun. Apa arti abyadun? Apa arti abyadun? Putih. Oke. Oke, sepakat? Ya, sepakat. Nah, oke, sepakat ya, putih. Dan ini harus putih ya. Abyadun. Putih. Kemudian ada aswadun. Hitam. Aswadun hitam. Nah, ahmarun. Berarti kalau kamu jangan ya, dia sesuai. Jangan ahmarun, jangan. Tapi pakai kecil di sini. Ahmarun. Jangan pakai yang besar. Ahmarun. Jangan. Salah artinya. Oke. Ahmarun. A kecil. A kecil tahu di mana letaknya? Di mana? A kecil itu tenggorokan. H sama huruf ain itu tenggorokan. Oke? Ahmarun. Apa artinya? Warna apa? Merah. Oke. Ada juga afdol. Oke. Kho di mana? Letak huruf kho di mana? Ujung tenggorokan. Sini. Ujung tenggorokan di sini. Kalau pangkat tenggorokan di sini. Pangkat tenggorokan di sini. Afdol. Warna apa? Hijau. Warna apa? Hijau. Ya, hijau ya. Kemudian ada asfarun. Ya, asfarun. Apa warna apa? Kuning. Kemudian ada azraqun. Itu warna apa? Biru. Langit biru. Azraqun. Langit azraqun. Itu biru. Nah, munir. Ada guna di situ. Kita kasihnya itu guna. Muniyun. Lupa. Muniyun. Oke? Guna itu tekanan ya. Kalau kita apakan, kita tulis biasa. Muniyun itu. Nah, ini berapa kali? Yun gitu. Karena nih apa ada dua, jadi di apa di untuk mempermudahnya bisa apa? Disatukan. Jadi kan masukkan guna. Muniyun. Yang tulisannya ini. Masih kan bapak lakukan kemarin, ada bapak lakukan kemarin. Cuman karena terlalu banyak agak susah. Jadi bapak pilih yang ini aja. Lakunya gini. Oke. Abyadun putih, aswadun hitam.
Ahmarun merah, akhdharun hijau, asfarun kuning, azraqun biru, buniyun coklat, buniyun coklat. Bisa? Bisa? Ayo kita jadinya 1, 2, 3. Abyadun putih, aswadun hitam, ahmarun merah, akhdharun hijau, kuning, azraqun biru, buniyun coklat, buniyun coklat. Karena waktu kita terbatas dan juga ada tugas kalian, lagu itu dipraktekkan baca-baca di rumah. Yang penting kita sudah lagunya kan? Sudah. Kita sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Abyadun putih, aswadun hitam, ahmarun merah, akhdharun hijau, asfarun kuning, azraqun biru, buniyun coklat, buniyun coklat. Oke? Bisa? Apa mau pengen kalian apa di sini dengan lagu sendiri? Apa kamu sama-sama? Tapi itulah karena waktu terbatas dan juga sekarang jam berapa? Gimana? Nah, kenapa kita belajar warna? Apa kaitannya dengan domain mutasila? Nah, kaitannya adalah kita menyampaikan barang, tapi bahan penyampaiannya, misalnya, apa bacanya ini? Launu apa artinya? Launu apa artinya? Warna. Warna. Jangan lupa itu. Warna. Launu warna. Kitab apa artinya kitab? Kitab saya, buku saya boleh. Kitab saya boleh. Oke. Warna buku saya. Enak betul. Warna buku saya. Asfal apa artinya asfal? Kuning. Nah, yang nyambung kan? Makanya kita perlu. Belajar itu. Lalu kita di asfal. Buku, warna buku saya kuning. Kita ganti tulisannya ini. Jadi kita buka. Apa sih ya? Warna bukunya. Bukunya nyanyi di sini adalah laki-laki ya. Oke, laki-laki. Kalau perempuan dia kita puji. Lalu kita puji asfal. Warna bukunya si ini misalkan si
Aisyah, kuning. Itu. Kalau buku ini baik, bisa buku. Apa artinya? Sorry. Bukumu laki-laki. Kalau bukunya bu atau ha. Oke? Ulangi. Bukumu laki-laki. Saya misalnya masalahnya kayak kita buka bukumu laki-laki. Kita buka bukumu perempuan. Kalau bukunya itu pakai bu atau ha. Kita bu atau kita buha. Buha. Bukunya. Kalau buku kami kita bunga. Kita bunga. Bunga. Oke. Nah, tidak bisa kita gunakan kita bu anak. Atau kita bu semua. Dia atau dia macam-macam. Tidak bisa kita pakai ini. Jadi kita pakai kata-kata di mutasi tadi. Sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak. Paham ya? Sudah paham? Nah, di buku itu kan warna itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas, kan? Yang mudzakkar untuk perempuan, yang muannas untuk laki-laki. Misalnya, tadi apa namanya? Aswadun, hitam. Ini yang mudzakkar. Maka yang muannas sauda. Ini lah. Sauda bukan? Ya. Coba perhatikan dulu ya. Masalah bilang aja. Sauda. Sauda. Nah, apa beda penggunaannya Pak? Beda penggunaannya. Kalau misalkan benda itu mudzakkar, maka kita pakai apa? Namanya jangan juga. Misalnya kita pun. Maka kita haruskan mudzakkar. Oke? Ya kan Aisyah? Ya. Kita berikan mudzakkar. Nah, kita mau bilang kita pun itu kuning. Asmaru. Nah, kalau misalkan bendanya itu dia mudah panas, misalnya sampurun. Sampurun itu tahu apa artinya sampurun? Ada yang tahu artinya sampurun? Okta, ada yang tahu sampurun? Sampurun. Oke. Jangan lupa ya. Sampurun papan tuh. Sampurun papan tulis. Sampurun papan tulis. Sampurun papan tulis. Bapak Arab jangan lupa itu sampurun. Nah, sampurun. Asal kan tidak kan. Kalau panasnya apa? Bukan yang itu juga. Apa panasnya? Sofro. Nah, jadi ini harus sesuai. Kalau misalnya bendanya itu panas, maka warnanya juga panas. Sofro, jangan asfal.
buka kita buang, kita buang, kita guna, kita kita buang. Ini kita tidak pakai mudzakkar. Azrafu misalnya. Apa azrafu? Azrafu artinya apa? Biru. Ini bentuk mudzakkar. Kalau manasnya zarqau. Zarqau kan coba lihat. Betul? Betul ya? Betul kan? Oke. Ini tetap mudzakkar karena kenapa, Pak? Karena dia di sini, ininya, tidak ada beda ini. Tapi kalau misalkan beda tidak menggunakan yang mudzakkar manas. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa ada pertanyaan? Ya. Yang harus selesaikan. Sekarang sudah jam berapa? Jam 9 pas. Lewat? Kurang? Nah, sebenarnya waktu ini cuma 20 menit. Nah, tapi karena kita banyak tadi habiskan waktu, nah Bapak buat cuma 10 menit aja. Jadi jawab semampunya dan usahakan bagian benar ya. Kalau dibagikan kedua jam 9 dan 10 dikumpulkan. Di sini, nah, yang masing-masing satu. Jawabannya di sini ada dibuat. Nah, di sini ada apa minta bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ada juga bahasa Indonesia ke bahasa Arab, ada bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang bahasa Arab apa tadi itu salah ya? Penulisan yang orang perbaiki. Jawabnya di samping aja. Soalnya bahasa Arabnya, jadinya ditulis di samping bahasa Arab itu. Coba yang di jawab di bahasa Arabnya. Ya, nama jangan lupa ya. Nama ini bukan nama ini. Ada namanya. Kalau perbaiki yang tulisan ya, ini yang benar.
Wajiban ganti supaya mau. Ya, kan ada ganti saya. Sudah. Jadi
Yang ada kok, udah itu kok. Diperkenalkan kepada anak-anak Sudah ya, kita memulai sesi saudara. diberitahukan kepada Tirta kelas 93 untuk segera menuju ke meja piket. Kepada Ananda Tirta kelas 93 untuk segera menuju ke meja piket. Coba ya. Oke, permohonan kita tentang domir. Dan sudah selesai jumpa Arab. Kalian sudah paham tentang domir. Nah, cukup sekian pelajaran kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, matiin. Bapak, matiin Pak. Gimana cara matiin? Bapak lah Pak. Susah.